Halo Sahara aku, apa kabar? Semoga hari ini masih sehat selalu ya. Kita mau baca-baca lagi kayak biasa. Tapi seperti biasa juga harus selalu Sora ingetin. Karena kadang-kadang padahal Sora udah tulis di depan tuh ya, di bumper. Cuman biasanya juga kadang-kadang nggak disimak ya. Sora akan ingetin bahwa pembacaan ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Namanya banyak orang, mungkin cocoknya cuma 10% aja, 30 atau bahkan mungkin 100%, aku nggak tahu. Tapi kalau general reading itu memang mesti pinter-pinter ya, dilihat dan dikondisiin situasi dan keadaannya juga. Kalau kamu mau energinya yang jelas deh Kak Sora, buat aku aja, oke silahkan. Oke, pembacaan pribadi berbayar, kamu silahkan DM ke Instagram Sora @sora_tarot. Sora juga bikin paket video eksklusif seperti ada di YouTube. Jadi Sora nanti akan bikinin, bacain kayak gini, tapi videonya hanya untuk kamu. Jadi kamu boleh nonton berulang kali, kamu juga lebih jelas gitu. Paham ya? Jadi kalau enggak, jangan protes atau jangan komplain teman-teman. Ini Sora belum ambil karena belum siap. Kita lihat ya. Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema. Temanya adalah yang rindu tak tertahankan ke kamu, yang rindu tak tertahankan ke kamu. Ada energi seperti apa yang rindu tak tertahankan ke kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat nih ya, situasi hubungan kamu sama dia nih, saat ini itu lagi mungkin banget main diem-dieman ya. Mungkin awalnya dia yang ngindar, kamu sekarang juga ikut ngindar, atau sebaliknya. Ingat ya, situasi selalu bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bisa juga kamu yang awalnya ngindarin dia, sekarang dia juga jadi ngindarin kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, situasi tidak berkomunikasi ini, kalau Sora lihat memang karena menghindari adanya pembicaraan, menghindari mungkin adanya masalah yang mungkin belum diomongin, belum dikonfrontasi, belum diselesaikan gitu ya. Jadi kayak seperti upaya dalam menghindari masalah di antara hubungan kalian ya. Ini juga ada energi ngambek-ngambekan gitu ya. Kamu mungkin lagi ngambek sama dia, dia juga mungkin lagi ngambek sama kamu gitu ya. Jadi kayak ya udah deh, besok-besok aja, nanti-nanti aja, aku lagi masih moodnya nggak bagus gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, karena memang mungkin sekali kamu ada kecewa, dia pun juga mungkin ada kecewa ya. Tapi sekarang ketika situasi lebih stabil dan lebih oke, moodnya juga mungkin lebih oke, disinilah adanya satu keinginan untuk bertemu gitu ya. Barulah di sini ada sisi dimana ketika lebih stabil, terus habis itu mungkin lebih berpikir dengan logika gitu ya. Jadinya lebih ada kesadaran bahwa memang kalau namanya ada masalah itu memang harus diselesaikan, harus dikomunikasikan dan harus diperbaiki gitu ya. Kalau Sora di sini. Nah, jadi bisa saja sebelumnya dia pun menghindari komunikasi dengan kamu atau tidak mau menghadapi kamu karena memang situasinya dia yang belum stabil, teman-teman. Kalau Sora di sini, mungkin ada yang nggak stabil, ada yang tidak merasa aman, tidak stabil secara emosional, secara keadaan kehidupan dia, juga mungkin dari segi keuangan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kenapa? Karena walaupun gimana pun juga pertemuan ini yang dia inginkan dengan kamu segera ini, kalau Sora lihat sih ada keinginan untuk ini ya, untuk bertemu ya. Karena secara batin memang masih ada keterikatan di antara kamu sama dia ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, masih ada kunci utamanya kenapa dia sangat rindu tidak tertahankan sama kamu. Memang di sini ada keterikatan di antara kalian ya, secara perasaan dan secara batin. Itu yang menjadi suatu kunci utama. Tapi ini juga artinya mungkin sekali yang dia inginkan bertemu dengan kamu untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berbicara dan membahas tentang penyelesaian masalah di antara kalian. Jadi gimana nih solusinya gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau Sora lihat, dia itu kepingin untuk bisa ketemu sama kamu lagi, mencoba untuk mengenal kamu lagi, mencoba yuk kita hangatkan kembali hubungan yang sudah terlanjur berjarak dan dingin ya. Beberapa dari kalian itu memang lebih banyak itu datingnya secara online. Jadi ini sangat mungkin banget kalian itu LDR atau mungkin karena sama-sama punya kesibukan, jadi lebih banyak melalui online gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada satu keinginan dia untuk memutus atau menyelesaikan situasi diem-dieman ini. Artinya orang ini tuh sangat mungkin banget dia itu sudah tidak sanggup, sudah
nggak bisa lagi, nggak tahan lagi kalau kamu cuekin atau kalau harus nyuekin kamu terus-terusan gitu ya. Karena memang di sini kayak ada energi ini harus diselesaikan nih gitu ya. Kenapa? Karena kalau main diem-dieman terus kayak gini, main ngindar terus, ini masalah nggak selesai-selesai kayak gitu ya. Kita sekarang coba lihat teman-teman, kamu berdealing dengan siapa? Ya, ini salah satu kartu favorit aku. Lenormand itu salah satu kartu favorit aku karena dia cukup jelas, padat, dan to the point ya teman-teman. Kalau kamu yang mau belajar baca kartu ini bisa menghubungi aku. Aku juga udah punya beberapa murid. Setelah selesai belajar akan digabungkan bersama murid lain untuk terus update ilmunya. Ya, jadi habis selesai belajar nggak aku lepas. Di sini ada energi heart ya. Jadi orang ini bisa saja memang dari awal itu sudah langsung mengambil hati kamu. Atau memang orang ini pun langsung suka sama kamu pada saat kalian awal itu bertemu gitu ya, atau berkenalan kalau sholat di sini. Orangnya cukup perhatian, orangnya juga mungkin saja romantis, tahu cara mengambil hati kayak gitu ya teman-teman. Namun orangnya ini juga memang sering sekali mengalami kegalauan ya, dia itu sering sekali bercabang hati. Jadi mungkin banget situasi moodnya moody, bisa naik turun, pikirannya bisa tidak stabil, bisa hari ini A, besok jadi C, besok jadi M kayak gitu ya, itu bisa teman-teman. Banyak keraguan-raguan, memang orangnya ini sering sekali mengalami ragu ya, khawatir, susah menjadi tegas tuh. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini orang ini tuh punya ketidakyakinan, doubting ya. Doubting itu nggak yakin, mungkin kayak dia nggak yakin apakah perasaan dia seutuhnya untuk kamu. Apalagi mungkin di sini kalau Sora lihat masih banyak yang berada dalam situasi ketidakjelasan. Mungkin belum jelas teman-teman tentang masa depannya dia ya. Mungkin dia belum jelas karena belum stabil secara keuangan, belum stabil juga secara pemikiran, antara bingung ya. Mungkin usia itu udah matang, usia itu udah layak untuk serius dapat pasangan, tapi kok secara mentalitas masih kekanak-kanakan gitu ya. Belum siap sama tanggung jawabnya, belum siap sama, karena gini teman-teman, namanya masuk ke dalam suatu relationship, apalagi udah masuk ke dalam suatu pernikahan gitu ya, itu bukan yang ngurangin masalah teman-teman, justru kamu akan nambahin masalah. Kenapa? Karena masalah pasangan itu jadi masalah kamu, masalah keluarga pasangan juga jadi masalah kamu kan gitu loh. Jadi komplikasinya itu besar gitu loh, nggak sesimpel itu. Karena kan apalagi kalau pernikahan nggak bisa cuma 2 orang doang, apalagi kita berada di negara yang masih sangat budaya keluarga itu kuat gitu loh. Nah, dia itu sering banyak cemas, overthinking dan pesimis gitu. Lebih banyak negative thinking mungkin soal masa depannya dia gitu ya. Kenapa? Karena mungkin memang keluarganya pun belum stabil, dia mungkin harus jadi tulang punggung keluarga, kalau Sora di sini beberapa mungkin juga datang dari keluarga yang broken home, mungkin di dalam keluarganya ada yang perpisahan. Jadi itu semakin ngebuat dia kayak, aku tidak mau berakhir seperti orang tuaku atau anggota keluargaku yang lain yang ada perpisahan atau perceraian dalam hubungan. Jadi itu semakin kayak jadi isu ya, jadi satu trauma, jadi satu ketakutan. Karena memang dia itu sifatnya masih ada yang kekanak-kanakan ya, baik secara umur maupun secara perilaku. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga masih ada sisi mungkin suka main, suka bebas gitu ya, suka eksplorasi kayak gitu ya. Dan kalau Sora di sini mungkin ada sisi yang masih suka playful. Selain itu kalau Sora lihat, orang ini itu hidupnya itu banyak sekali naik turun dan banyak sekali perubahannya ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kalau yang dia khawatirkan juga ke depannya kalau hubungan mau serius itu adalah perihal kalau nanti sampai punya anak. Itu anak juga adalah beban lain, atau dalam tanda kutip situasi akan berubah benar-benar segala sesuatunya semenjak ada yang namanya anak. Oke? Kita lihat apa sih ya yang menjadi masalah mungkin dalam hubungan ini. Kita coba lihat ya, apakah terlihat di sini yang menjadi masalah dalam hubungan ini. Oke. Kalau Sora lihat di sini teman-teman, yang jadi satu masalah mungkin intensitas kalian untuk bertemu secara real atau nyata gitu ya. Kalau Sora di sini satu, mungkin sulit untuk ketemu yang tadi Sora bilang karena mungkin jarak, atau habis itu mungkin karena kesibukan masing-masing gitu ya. Dan ini artinya jadinya mengganggu yang namanya komunikasi, karena gimana pun juga komunikasi secara online sama komunikasi real itu beda ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau Sora lihat mungkin saja ada masalah karena kalian dalam bertemu sulit, komunikasi juga masih ada permasalahan.
Dan kalau Sora lihat di sini, ada perasaan seperti antara ragu gitu ya. Mungkin masih ada ragu sebelumnya dari dia, bener nggak ya kamu belahan jiwa aku, bener nggak ya kamu seseorang yang bener-bener aku cari, seseorang yang bener-bener aku inginkan ya. Dan balik lagi, memang di sini ya situasinya adalah memang banyak yang mungkin tidak apa ya, dalam tanda kutip ya, mungkin belum setia, belum bisa dalam komitmen pernikahan ya. Tadi Sora udah bilang, karena ngomongin soal jangka panjang, jadi mungkin saja ya dia itu sering menghindar kalau sudah ngomongin soal hubungan ini serius ke depannya itu mau seperti apa. Nah itu sepertinya sering sekali menghindar, tapi secara perasaan dia merasa terhubung sama kamu. Jadi ketika jauh dari kamu pun dia pasti suka kayak nyariin, suka kayak kerinduan, suka kayak pengen ketemu gitu ya. Apalagi yang membuat dia punya suatu kerinduan yang tak tertahankan sama kamu. Energi di antara kalian, selain ada energi kecocokan dari soulmate, di sini juga ada energi twin flames. Artinya, ada energi keseimbangan, di mana kalian itu saling mengisi. Kamu mengisi sisinya dia, dia mengisi sisinya kamu. Dan di sini kalian itu bisa saja sosok yang saling bertolak belakang, tapi nggak tahu kenapa malah justru saling tertarik, saling suka, saling merasa nyaman, kayak gitu ya. Apalagi yang membuat dia tidak tertahankan lagi kerinduannya ke kamu. Teman-teman, dia tuh kayak kangen untuk bisa bicara banyak sama kamu. Ya, mungkin kalian selama ini banyak ngobrol, banyak cerita, dan sekarang ketika berjarak sama kamu, tidak ada tempat dia bercurhat, mengeluarkan unek-uneknya dia. Terus habis itu juga kalau Sora lihat di sini, dia gimana pun juga masih tertarik sama kamu, dan banyak yang kayaknya jadi nungguin gitu ya, komunikasi dari kamu gitu ya. Mungkin dia nungguin kamu nyari dia duluan, kamu memulai chattingan duluan teman-teman ya. Karena memang ketika berjauhan ini, dia itu banyak introspeksi diri ya. Apa sih kekurangan aku, masalah aku tuh seperti apa ya, yang sebenarnya jadi kendala. Dan kalau Sora lihat di sini, memang kalian tuh sebenarnya punya sisi mirroring. Yang jadi ketakutan kamu jadi ketakutan dia, apa yang menjadi trauma kamu menjadi traumanya dia, apa yang kamu rasain itu juga akan dia rasakan ya. Jadi ketika kamu emosionalnya marah, dia juga bisa ketularan ngerasa marah. Kalau kangen, dia juga energinya kangen. Dan memang kalau Sora lihat, hasrat dia itu kayak menggebu sama kamu tuh, chemistry-nya sangat kuat gitu loh ya. Sparklingnya itu beda banget gitu ya. Nah sekarang hasrat itu sedang sangat berapi-api karena kangen sama kamu ya. Kangen secara fisik ataupun secara energi. Jadi memang chemistry-nya sama kamu sangat-sangat kuat. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini kayak terpanggil untuk melepaskan apa yang udah ada sebelumnya ya, dan berusaha untuk kayak yuk kita berubah jadi lebih baik. Kita coba lihat bagaimana perasaan dia ketika dia berjauhan dari kamu itu ya teman-teman, atau apa yang isi hatinya dia. Kalau sholat di sini banyak juga dari kalian yang membantu dia untuk mungkin menyembuhkan masa lalunya dia, inner child di dalam dirinya dia, kayak gitu ya teman-teman kalau Sora lihat. Dan dia tuh seperti karena ngerasain chemistry sama kamu, memanggil dia untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Oke. Dan dia ngerasa bahwa ada energi, dia ngerasa kayak harusnya kamu tidak membiarkan aku pergi, aku juga harusnya tidak membiarkan kamu pergi. Artinya kayak energi dia pingin deket dan melekat terus sama kamu itu kuat. Dan orang ini masih gimana pun juga mempertanyakan dan punya harapan, masih ada apa setelah ini untuk kita. Artinya orang ini masih berharap masih ada masa depan sama hubungan kalian, walaupun memang situasinya seperti ini gitu ya teman-teman. Dia itu kelihatannya aja dia tuh move on dan dia happy, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia kangen kamu. Oke. Kenapa? Karena di sini juga ada energi mungkin ngerasa bersalah ketika dia menghindari kamu gitu ya. Terus habis itu sifat yang tidak gentleman, sifat yang tidak menyelesaikan masalah. Kok ada masalah malah kabur-kaburan gitu ya. Kenapa sih memangnya dia kabur-kaburan? Selain ada kegalauan, kita coba lihat kenapa sebelumnya dia kabur-kaburan. Teman-teman, memang kalau sholat di sini dia itu merasa di satu sisi ya ada situasi keuangan yang sedang tidak begitu kondusif. Kedua, dia masih merasa kayak
aku nggak tahu, masih sangat gambling, 50-50 tentang perasaan aku sama kamu. Dan orang ini memang sifatnya keras ya, jadi mungkin banget memang apa namanya, kalau kamu sama dia, kamu yang harus mungkin banyak ngalah juga sama dia teman-teman. Dan sifatnya dia tuh keras, jadi sebelumnya mungkin saja dia tidak merasa salah sama kamu, kekeh dengan pendiriannya dia. Oke. Dan dia tahu sebelumnya dia sangat-sangat tidak dewasa, kekanak-kanakan ya teman-teman. Oke. Dan dia sadar dia banyak melakukan kesalahan sama kamu ya. Dan kenapa dia jadi rindu tak tertahankan? Karena dia itu sekarang tidak benar-benar bahagia dengan kehidupannya. Jadi walaupun dia memperlihatkan sama kamu seolah-olah dia happy, padahal sebenarnya enggak. Ya. Dan dia itu bisa merasakan sekali energi kamu itu seperti menarik dia kembali ke dalam pelukan kamu. Jadi kayak dia ngerasa ada energi tarikan di antara kalian. Ya, bahkan ada yang mungkin sebenarnya sebelumnya ngindar, dia blok kamu, tapi lalu di unblock, nanti di blok lagi. Itu semua untuk supaya kamu itu bisa menyadari gitu ya, kamu bisa bereaksi, kasih respon ke dia teman-teman. Dan di satu sisi dia juga mungkin ada gengsi sebenarnya ya, mau nyamperin kamu duluan ya. Dan dia tidak pernah menyangka kalau dia akan bisa punya perasaan sekuat dan seintens ini sama seseorang. Jadi mungkin sebelumnya dia nggak pernah gitu ya. Dan kalau sholat di sini ada perasaan dia itu yang akhirnya nggak nyaman sendiri dengan ketidakjelasan hubungan di antara kalian. Ketika diem-dieman itu memang mungkin belum jelas bagaimana hubungan apa namanya berakhirnya seperti apa, masih sama-sama atau sendiri atau gimana. Perasaan dia ke kamu tuh. Orang ini sebelumnya lari teman-teman dari kamu gitu ya. Lari dari kamu, belum siap gitu ya, tapi sekarang dia sendiri yang merasa malah misu-misu. Oh iya ya, kita belum ada kejelasan. Oke. Orang ini masih susah untuk mengubah sikapnya dia yang apa namanya, sering abu-abu itu, kurang jelas itu. Sifat dia juga masih keras ya, teman-teman. Tuh, aku itu masih belum tahu sama apa yang aku mau sekarang dan apa yang aku mau nanti gitu ya. Tapi lebih kepada dia cuma tahu dia kangen sama kamu, teman-teman. Jadi dia akan menghubungi kamu. Jadi walaupun dia belum jelas sama apa yang dia mauin, apa yang bisa terjadi ke depannya gitu ya, yang pasti dia pengen perbaikin hubungan dan pengen hubungin kamu. Dan dia minta maaf kalau sebelumnya kalian itu mungkin ya ada yang terpisah, dalam artian nggak bisa terus selamanya awet, sering mungkin berantem dan sebagainya. Dan banyak dari mereka yang sebelumnya banyak memanfaatkan kamu ya teman-teman kalau sholat di sini. Kenapa dia merasa sangat-sangat kangen sama kamu? Teman-teman, kalau sholat di sini dia sudah terlalu berketergantungan sama kamu, ya. Dan dia itu ketika kamu udah gak nyari dia balik, disitulah dia merasa sangat-sangat kehilangan, ya. Apalagi kamu mungkin banget sudah banyak menyupport dia secara energi ataupun secara material, sehingga melepaskan kamu itu juga sangat-sangat sulit, ya. Selain itu, teman-teman, ya, dia ngerasa bersalah karena kamu tuh udah banyak banget bantu dia. Justru tuh seolah-olah malah dia yang manfaatin kebaikan kamu, support kamu ke dia gitu ya. Lalu, bagaimana hubungan ini ke depannya? Apakah memang masih bisa dilanjutkan atau tidak? Oke, ada bouquet. Tower. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini ingin menawarkan lagi hati dan perasaannya sama kamu, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, hanya memang orang ini tuh punya sikap yang keras. Jadi kalau mau ada perubahan dalam relationship ini juga bukan masalah yang mudah, gitu ya. Karena kalau Sora di sini ini juga ngomongin dia itu harus stabil dulu secara pemikiran ataupun secara keuangan, ya. Tapi kalau Sora lihat, ini ada fase baru yang mungkin ada pembaharuan di dalam hubungan kita. Kalian. Gitu kok kita, emang kamu sama aku. Jadi, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh pelan-pelan ada perubahan sikap sama pikiran. Ya, walaupun memang itu perubahannya pun juga bertahap. Karena memang kamu berdiri dengan orang yang keras,
ego gitu ya. Nah, ketika kamu bersatu kembali dengan dia, pelan-pelan perubahan itu ada. Kamu bisa ajak dia bicara, masuk untuk diskusi sama dia, untuk dia bisa rubah pemikirannya dia gitu ya. Karena memang orang ini tuh masih banyak masalah yang belum kelar, masih banyak shadow work, mungkin masih nggak stabil dan sebagainya gitu ya. Tapi artinya ada potensi positif, orang ini tuh bisa ada satu perubahan gitu ya. Tuh, karena di sini ada energi pembelajaran. Jadi, ini ketika bersatu kembali, ini juga hanyalah untuk orang-orang yang memang mau bersabar untuk membimbing dan membantu memperbaiki ya, teman-teman. Karena memang ini adalah hubungan yang saling memulihkan gitu ya. Tapi yang pasti dia masih sangat-sangat sayang kamu gitu loh. Ya, dia masih sangat-sangat sayang kamu. Nah, nasihat buat kamu ngadepinnya gimana? Teman-teman, ini adalah harus pembelajaran secara spiritual. Memang ada pembelajaran ketika kamu bertemu dengan dia dan hubungan dengan dia gitu ya, teman-teman. Tapi yang pastinya ya, kalau sorot di sini, ini adalah hubungan yang memang yang pastinya komunikasi harus diperbaiki pelan-pelan. Mungkin cara kamu bicara juga kamu bisa lebih lembut sama dia dan mulai untuk menyelesaikan satu demi satu masalah di antara kalian ya. Tapi di sini juga kamu juga nggak bisa, kalau kamunya nggak tenang, kamunya nggak sabaran, itu nanti akan menularkan energi ke dia. Sedangkan pemahaman dia aja mungkin belum begitu maksimal gitu loh. Paham nggak maksudnya aku? Jadi kamu harus kasih juga energi yang bisa menyamankan dia gitu ya. Yang pasti ini pelan-pelan harus diperbaiki dulu kualitas hubungan kalian, apalagi komunikasi yang memang ada kendala lah di sana. Ya. Tapi orang ini akan datang dengan komitmen lebih kok. Dia akan menawarkan dia siap untuk berkomitmen lebih. Walaupun mungkin belum sampai ke pernikahan, tapi mungkin sudah siap untuk yang lebih serius. Mungkin gak langsung kayak datang sat kita nikah, tapi lebih kepada adalah perkembangan mungkin ke arah pertunangan, atau sudah mulai mikirin nanti kalau mau menikah kapan dan lalala. Tapi intinya masih banyak hal yang harus diomongin. Tidak usah ditanya kapan, karena Sora tuh selalu lihat orang kalian tuh selalu nanya kapan dan kapan, sedangkan kapan itu relatif. Kalau Sora lihat di sini ada energi ya. Ketika kamu siap, dia juga akan siap, karena ingat kalian itu energinya mirroring. Ya, jadi kalau dia belum datang, itu juga kemungkinan besar karena dari kamunya belum siap. Jadi harus siap dari keduanya. Oke, biar energinya ketemu. Dan teman-teman yang ingin mungkin menyiapkan hati, pikiran, cakra tenggorokannya untuk bisa komunikasi lebih baik, silahkan dibeli cincin batu Amazonite ini. Harganya 225.000, sudah di booster dengan energi healing ya, membantu cakra hati dan cakra tenggorokan, melembutkan aura gitu ya, menenangkan emosional supaya kamu tidak disalah pahamin dan kamu nggak salah paham. Kalau kamu bicara, orang lebih mau dengerin, orang juga mau lebih banyak terbuka untuk bicara sama kamu gitu ya, karena auranya memang lembut dan positif. Itu yang Sora harapkan di pemakainya ya. Dan ini udah Sora booster, ini impor teman-teman ya. Jadi nanti kalau dia sudah habis, belum tentu Sora bisa pesan lagi karena harus ambil banyak. Kamu bisa pesan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa klik link yang ada disematkan di bawah yang warna biru, langsung diklik aja, nanti tersambung ke Tokopedia, duduk manis dikirim. Hanya di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang dipotong. Oke. Nah, itu aja. Teman-teman cowok, kamu bisa belikan untuk teman-teman untuk pasangan kamu, untuk cewek gebetan kamu, kayak gitu, itu boleh banget. Karena bulan sabit juga lambang dari pemikiran dan perilaku positif ya. Setiap kristal yang Sora program dan Sora jual itu berbeda jenis batunya, berbeda juga fungsinya ya. Jadi setiap batu yang Sora buat tuh ada fungsinya masing-masing. Ayo dibeli selagi masih ada, karena stoknya turun terus. Nanti kalau udah nggak ada baru nyari, ya udah nggak ada. Sering kemarin kayak gitu yang kupu-kupu, pas udah nggak ada baru nyariin. Oke. Kita lihat ya zodiak yang terungkap. Scorpio, Sagittarius, Scorpio lagi, wow. Pisces, Taurus, Aquarius dan Aries, serta Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Dan teman-teman yang kepingin belajar
baca kartu, pingin beli alat pembacaan, pingin baca bazi untuk tahu jalan hidup, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Bazi itu bagus banget karena dia melihat jalan hidup kita, ya. Kamu tuh kelihatan kapan momentumnya jadi kaya, kapan momentum untuk lebih mudah menemukan pasangan, kayak gitu ya. Abis itu kira-kira ada waktu-waktu kapan yang bisa jadi bermasalah. Nah, itu bisa semua dilihat di Bazi, ya. Oke. RACU GMHW KYRJ TWBI J dan P. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu bookingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.